Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Nitya Santri selaku guru kimia kami dan teman-teman saya sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sofia Marwah Siregar. Saya dari kelas 10 MIA 2. Selanjutnya, saya persilahkan teman-teman saya memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya Andini Dwi Putri dari kelas 10 MIPA 2. Nama saya Mutia Azra Sembiring dari kelas 10 MIA 2. Nama saya Nashwa Amalia dari 10 MIA 2. Nama saya Nura Penjara dari kelas 10 MIA 2. Nama saya Putri Akil Amir, saya dari kelas 10 MIA 2. Saya Endang Widya Astuti dari kelas 10 MIA 2. Nama saya Muhammad Arif Fadil dari kelas 10 MIA 2. Nama saya Weda Putri Ardian dari 10 MIA 2. Nama saya Muhammad Zaki, kelas MIA 2. Nama saya Agung Adi Guna Siregar, kelas MIPA 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Yuda Pradana. Saya berasal dari kelas 10 MIA 2 dan saya juga merupakan anggota dari kelompok 2 kimia. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai salah satu lambang pada bahan kimia yang dikenal dengan istilah the dangerous for the environment. Assalamualaikum, saya Nabila Siti Rahma Bustami. Saya dari kelas 10 MIA 2. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmful irritant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Adha Zulahiri. Saya dari kelas 10 MIA 2 dan merupakan anggota dari kelompok 2. Ingin menjelaskan tentang lambang dan arti dari eksplosif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sucida Badarama. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambang kimia yaitu biological hazard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Asya. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lambang toksik atau lambang beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Sregar. Saya dari kelas 10 MIA 2. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang flammable atau zat yang beracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amaliatul Hikmah, kelas 10 MIA 2. Saya dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang chemical weapon atau senjata kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingin Martia Sregar. Saya dari kelas 10 MIA 2. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan generic caution. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdirenda Simatupang. Saya dari kelas 10 MIA 2 dan saya anggota dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ionism radiation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufil Ardiri Tonga. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan bahaya zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker pada tubuh kita. Lambang pada bahan kimia berikut ini disimbolkan berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam serta seekor ikan dengan menggunakan latar berwarna jingga. Simbol ini memberitahu kita akan bahaya dari bahan kimia yang menyebabkan kerusakan bagi satu atau beberapa komponen lingkungan yang terdapat simbol tersebut. Simbol ini biasanya digambarkan dengan huruf N kapital. Contoh bahan kimia yang menggunakan simbol ini yang pertama adalah karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida awalnya digunakan sebagai pemadam api, zat pendingin, dan zat pembersih. Namun seiring dengan penggunaannya, zat ini juga dapat merusak lapisan ozon dan gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Yang kedua adalah zat petroleum bensin. Adalah campuran dari minyak mentah yang berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi. Campuran ini dapat berbahaya bagi lingkungan karena mengalami pembakaran yang tidak sempurna. Bensin dapat mengakibatkan efek rumah kaca di mana ketika jumlah tanaman hijau tidak sesuai dengan banyaknya CO2 yang dihasilkan, maka sisa CO2 akan berkumpul di udara dan tidak dapat dipantulkan keluar dan pada akhirnya akan memantul kembali ke dalam bumi. Efek yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah volume air laut yang bertambah, kekeringan, dan gangguan kesehatan. Harmful irritant adalah salah satu simbol bahan kimia yang berbahaya yang memiliki arti bahaya iritasi. Simbol bahan kimia berbahaya yang ada di laboratorium itu banyak sekali. Salah satunya adalah harmful irritant. Sebenarnya, simbol bahan kimia untuk harmful irritant atau bahaya iritasi terbagi dalam dua kode. Kode ini dilambangkan dengan simbol silang atau X. Kode tersebut adalah XN dan XI. XN menunjukkan risiko kesehatan bila bahan masuk lewat pernafasan,
lewat mulut dan kontak kulit. Salah satu contoh bahan yang menggunakan kode XN adalah peridin. Sementara itu, untuk kode XI seperti bensil klorida dan amonia. Frase R untuk bahan dengan kode XN adalah R20, R21, dan juga R22. Sementara untuk kode XI adalah R36, R37, R38, dan R41. Eksplosif. Bahan ini juga disebut dengan zat peledak, yang mengartikan suatu bahan atau barang yang dapat meledak karena suatu penyebab atau yang paling umum yaitu percikan api, gesekan, dan pemanasan. Sebagai contoh, asam nitrat dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti acetone, dietil, ether, etanol, dan lain-lain. Frase R untuk bahan mudah meledak yaitu R1, R2, dan R3. Berikut adalah gambar dari lambang biological hazard. Pengertian biological hazard adalah bahaya hayati atau bahaya biologis dapat merujuk pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ia dapat berupa limbah medis maupun sampel mikroorganisme, virus, dan racun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Hazard biologi. Penyakit di tempat kerja akibat faktor biologi biasanya disebabkan oleh makhluk hidup, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja yang terpajan. Faktor biologi tempat kerja adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Faktor biologi yang dapat di lingkungan kerja, infeksi akut atau kronis, parasit, jamur, dan bakteri. Bahaya faktor biologi atau biohazard didefinisikan sebagai agen infeksius atau produk yang dihasilkan agen tersebut yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Jenis biologi. Bakteri contohnya TB, Bacillus, Anthrax, Legionella, Pneumophila. Parasit contohnya malaria, cacing tambang, dan scabies. Jamur contohnya T. corporis, T. cruelis, dan T. pedis. Virus contohnya HIV, AIDS, influenza, dan hepatitis. Penyebab dari penyakit ini adalah virus influenza dari berbagai tipe, di antaranya virus influenza A. Virus influenza A merupakan patogen manusia yang paling virulen, dan di antara ketiga tipe influenza lain yang menimbulkan penyakit yang paling berat. Beberapa contoh virus yang termasuk dalam golongan virus influenza A di antaranya H1N1 yang menimbulkan flu Spanyol pada tahun 1918 atau disebut flu babi pada tahun 2009. H2N2 yang menimbulkan flu Asia pada tahun 1957. H3N2 yang menimbulkan flu Hong Kong pada tahun 1968. H5N1 yang menimbulkan flu burung pada tahun 2004. Dapat disimpulkan, biological hazard adalah suatu organisme yang dapat membahayakan tubuh atau merusak tubuh manusia. Toksik atau beracun. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis. Bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di atas bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernapasan atau inhalasi, atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun, misalnya arsen, triklorida, dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan,
serta gunakan seluruh masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Jenis-jenis toksik. Umumnya ada 3 jenis zat beracun, yaitu kimia, biologi, dan fisika. Di sini saya hanya menjelaskan 2 jenis zat saja, yaitu kimia dan biologi. 1. Zat beracun kimiawi. Zat beracun kimiawi meliputi zat-zat inorganik seperti timah, merkuri, asbestos, asam hidrofluorat, dan gas klorin, serta zat-zat organik seperti metil alkohol, sebagian besar obat-obatan, dan racun dari makhluk hidup. Yang kedua, zat beracun biologis. Zat beracun biologis merupakan bakteri dan virus yang dapat menciptakan penyakit di dalam organisme hidup. Toksisitas biologis sulit diukur karena batas dosisnya bisa berupa satu organisme tunggal. Secara teori, satu virus, bakteri, atau cacing dapat berproduksi dan mengakibatkan infeksi parah. Akan tetapi, di dalam inang yang memiliki sistem kekebalan tetap, toksisitas yang tertanam di dalam organisme diseimbangkan oleh kemampuan inang untuk melawan balik. Toksisitas yang efektif adalah gabungan dari kedua belah hubungan tersebut. Keadaan sejenis juga dapat terjadi pada beberapa jenis agen beracun lainnya. Flammable adalah bahan kimia yang mudah mengatasi oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Contohnya seperti alkohol, aseton, benzena, logam, natrium, dan lain-lain. Chemical weapon atau senjata kimia. Chemical weapon adalah simbol yang menjelaskan tentang senjata kimia yang memanfaatkan zat berbahaya atau racun dari senyawa kimia yang bisa melukai, melumpuhkan, bahkan membunuh musuh. Nama lain dari senjata kimia adalah senjata biologis. Oxidizing. Dalam kimia, zat pengoksidasi dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai oksidator. Memiliki 2 makna. Pengertian pertama, oksidator adalah spesies kimia yang menghilangkan elektron dari spesies lainnya. Ini adalah salah satu komponen dalam reaksi oksidasi, reduksi, atau redoks. Ionizing radiation. Ionizing radiation adalah radiasi yang membawa energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul, sehingga mengionisasi atom atau molekul tersebut. Radiasi pengion terdiri dari partikel subatomik, ion atau atom yang anenergetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi, biasanya lebih besar dari 1% dari laju cahaya, dan gelombang elektromagnetik pada ujung energi tinggi dari spektrum elektromagnetik. Ionizing radiation tidak dapat dideteksi oleh indera manusia, jadi instrumen pendeteksi radiasi seperti pencacah Geiger harus digunakan untuk menunjukkan keberadaannya dan mengukurnya. Genericalcun artinya peringatan umum. Simbol peringatan yang bersifat umum di lab kimia, lambang ini merupakan peringatan yang bersifat menyeluruh. Karena bersifat umum, simbol ini juga dipakai untuk hal apapun sebagai peringatan umum. Simbol ini digambarkan dengan warna kuning atau oranye dan tanda seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Kemal Falah Harahap dari kelas 10 MIA 2. Saya Nikesya Putri Islami Siregar dari kelas 10 MIA 2. Nama saya Revani Ananda Rizky Nasution dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Maulida Rahab dari kelas 10 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Amalia Fatima dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Fatia dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Anis dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Albisafa Nasibuan dari kelas 10 IPA 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Setiawan dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Lubis dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari kelas 10 MIA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya Afina dari kelas 10 MIA 2.